Ya Allah, hari ini belum sempat masak. Beras tinggal segenggam. Uang di dompet tinggal 2.000. Itu pun uang recehan yang aku kumpulin dari sisa nyuci semalam. Anakku belum sarapan, ya Allah. Suamiku masih tidur entah sampai kapan. Aku harus gimana lagi ya Tuhan? Bu, aku lapar banget, dari tadi perutku bunyi terus. Di dapur ada roti nggak? Atau mie instan gitu? Nah, roti udah habis kemarin sore. Kamu lupa ya? Tapi masih ada nasi sisa semalam. Nanti ibu gorengin ya. Kasih kecap dikit biar enak. Masih bisa kok dimakan kalau dipanasin dulu. Tapi bu guru bilang aku tuh harus bawa bekal hari ini. Semua temanku pada bawa. Aku malu bu. Tiap hari aku itu nggak pernah bawa bekal. Nah, maafin ibu ya sayang. Ibu tahu kau malu. Tapi percayalah, bukan karena ibu nggak sayang. Itu cuma belum bisa kasih yang layak buat kamu. Tapi ibu janji, ibu akan cari jalan. Pokoknya kamu sekolah dulu ya. Belajar ya rajin, jangan minder. Nanti Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat kita. Ya bu, Dito ngerti. Dito sayang banget sama ibu. Kalau gitu Dito berangkat dulu ya bu. Dah. Rina lalu berjalan menuju kamar suaminya yang masih tidur. Mas Tony, udah pagi loh ini. Bangun. Mas, dia tuh udah mau berangkat sekolah. Kamu lihat anakmu, gak punya bekal tiap hari. Apa kamu gak kasihan? Iya ya, pas juga aku itu bangun. Kenapa sih kamu itu ribut aja dari pagi? Belum juga buka mata udah diceramahin. Mas, saya bukan mau ceramah. Tapi coba mas lihat, kita hidup masih susah loh mas. Utang di warung Budarimu udah numpuk. Listrik udah 2 bulan nunggak. Saya udah jualan baju sendiri buat beli beras. Saya kerja siang malam nyuci baju tetangga. Tapi itu nggak cukup mas, nggak cukup buat bertahan. Ya udah, kamu kerja aja lebih banyak. Kan kamu itu lebih pintar cari uang. Masa semuanya dibebanin ke aku sih? Aku juga butuh istirahat dong. Mas, saya udah kerja, tapi yang saya dapat cuma cukup buat beli beras 2 hari. Karena kita butuh makan, sekolah, baju yang layak. Tapi kamu malah tidur tiap hari. Kapan kau mau sadar mas? Kapan? Ini rumah tangga kita, bukan rumah tangga saya sendiri. Udah, aku itu mau ke warung dulu. Aku mau nyari angin. Pusing pagi-pagi baru bangun dengerin omelan kamu itu. Wah Ton, kemarin main domino kalah berapa tuh? Katanya sempat ngutang juga ya. Cuma 50.000, gampang lah. Hari ini pasti bisa balik. Orang gue itu udah jago. Tapi bener nih. Tapi bener gak sih utang lo itu di warung Budarmi udah 1 juta lebih? Buset, kayak belanja bulanan 1 RT. Santai aja, bini gue itu bentar lagi dapat kerjaan tambahan. Orang pintar nyuci jualan juga laris. Jadi pasti bisa bayar. Lagi pula Bu Marni itu kan baik. Baik, bukan berarti bisa dibodohin Ton. Ini warung saya, bukan yayasan nasional. Kamu tiap hari nongkrong, ngerokok, main domino. Tapi utang makin numpuk. Kamu pikir saya nggak butuh makan? Wah Bu, jangan nuduh saya kayak gitu dong. Saya ini kepala rumah tangga loh. Kepala rumah tangga dari mana? Istrimu banting tulang kerja siang malam. Kamu duduk manis main kartu ngisep rokok. Kalau kamu laki-laki bener, kamu harusnya kerja, bukan numpang hidup dari keringat istri. Beberapa pembeli memerhatikan Tony. Tony tampak malu, kemudian melangkah pergi dengan keadaan yang kesal. Ya Allah, aku udah nggak tahu di mana. Aku capek jadi kuat sendirian. Aku capek lihat anakku sedih setiap hari. Aku pengen dia hidup layak, makan kenyang, sekolah dengan bahagia. Tapi aku nggak bisa wujudkan semua itu di sini. Apa aku harus pergi, tinggalkan kampung ini, cari kerja di luar negeri, jadi TKW demi anakku? Aku udah benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Rasanya aku udah semampu aku, siang kerja nyuci, malam kerja ngepel di rumah orang, belum lagi masak, ngurus Dito, jaga rumah. Tapi tetap aja uang yang aku dapat tuh kayak nggak pernah cukup. Anak sendiri mau sekolah aja, bekal nasi sama tempe aja nggak bisa aku siapin. Hutang di warung nambah terus. Tony malah bukannya bantu, dia makin males, gampang marah, dan kadang kayak nggak peduli sama aku dan Dito. Aku capek banget, capek lahir batin. Rin, aku ngerti banget perasaan kamu. Aku lihat sendiri kamu itu perempuan paling kuat yang aku kenal. Kamu gak pernah ngeluh, selalu berusaha keras berkeluarga. Tapi Rin, kamu juga manusia.
Badanmu bukan mesin. Kalau kamu terus maksa jadi kayak gini, kamu bisa jatuh sakit, bahkan bisa ambruk. Terus siapa nanti yang ngurus Dito? Siapa yang bisa terus berjuang kalau kamu tumbang? Kamu harus pikirin juga kesehatan dan masa depan kamu, Rin. Tapi aku ini ibu, Wat. Aku gak punya pilihan lain selain terus berjuang. Aku gak bisa diem aja anakku hidup dalam kekurangan. Dito itu satu-satunya alasan aku masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau bukan karena dia, mungkin aku udah nyerah dari dulu. Justru karena kamu ibu, Rin, kamu harus berani ambil keputusan besar. Denger ya, aku gak bakal ngomong. Saudaraku, Mbak Lina, sekarang lagi buka jalur pembalap cutting TKW ke Malaysia. Jalurnya resmi, legal, lewat pelatihan dan pengenalan yang terdaftar di pemerintahan. Dia butuh 1 orang lagi buat pengisian kuota. Gajinya cukup besar, bisa buat nutup semua utangmu. Cukup juga buat sekolah Dito, dan kamu juga bisa nabung kalau kamu hemat. Aku tahu ini berat, karena kamu harus tinggalin jauh dari Dito dan keluarga. Tapi Rin, ini bisa jadi jalan keluar dari semua kesulitan kamu. Aku percaya kamu bisa, karena kamu ibu yang kuat. Kerja di luar negeri, jadi pembantu rumah tangga. Di negeri orang, aku gak pernah bayangin hidupku sampai segitunya, Wat. Aku takut ditipu, takut disiksa, takut kehilangan anakku. Aku paham, tapi percayalah, ini bukan keputusan hina. Jadi TKW itu bukan aib. Mereka yang kerja di luar negeri adalah pahlawan. Mereka berkorban demi keluarga. Kalau kamu ikut jalur resmi dan hati-hati, insya Allah aman. Banyak yang berhasil, bisa bangun rumah, sepan anak sampai kuliah. Cuman kamu harus yakin dan siap mental. Aku yakin, kamu kalau niat demi kebaikan, Tuhan gak akan tinggal diam. Mas, aku udah mikir matang-matang. Aku udah gak bisa terus-terusan kayak gini. Aku udah kumpulin semua berkas, tinggal tes kesehatan, pelatihan, dan insya Allah minggu depan aku berangkat ke Jakarta. Setelah itu aku bakal diterbangkan ke Malaysia. Aku bakal kerja di rumah tangga, demi Dito, demi kita. Oh ya, ya udah baguslah. Akhirnya ada juga solusi. Berarti sebentar lagi dapur kita itu bisa ngebul. Ya nggak perlu ngutang ke warung terus. Emang dari dulu harusnya begitu. Mas, aku ini ninggalin anak kita. Aku harus pisah sama Dito. Aku berangkat bukan cuma demi uang, tapi juga demi masa depan keluarga kita. Aku butuh kamu buat jagain Dito, bukan buat cuman fisik, tapi hati juga. Dia anak kecil, dia bakal bingung kenapa ibunya ninggalin dia. Rin, aku itu udah cukup pusing sama hidup ini. Jangan ditambah drama lagi dong. Kamu yang milih jalan ini, kamu yang tahu apa yang terbaik. Ya udah, jalanin aja. Aku jagain Dito semampuku. Yang penting kamu kirim uang tiap bulan. Itu aja udah cukup. Mas, aku rela ninggalin rumah, rela kerja kasar di negeri orang, rela dihina dan diremehkan asal kalian bisa hidup lebih layak. Aku cuma pengen Dito sekolah, makan cukup, punya masa depan. Aku gak pengen dia hidup seperti kita, penuh kekurangan dan pertengkaran. Kalau kamu udah niat dan yakin ya berangkat aja. Jangan pakai nangis-nangis. Aku juga udah gak kuat buat hidup ngenes begini. Jadi kalau ini satu-satunya solusi ya cepet aja dijalanin. Rina sempat termenung sejenak memikirkan kesedihan sebelum akhirnya pergi ke kamar Dito. Anakku sayang, maafin ibu ya nak. Ibu gak bermaksud ninggalin kamu. Ibu pergi karena ibu sayang. Justru karena kamu, ibu sanggup ambil keputusan seberat ini. Ibu tahu kau masih kecil, kau butuh ibu kan? Tapi kamu juga butuh makan, sekolah, sepatu baru, buku, dan semua itu gak bisa ibu kasih kalau ibu cuma kerja nyuci di kampung ini. Doain ibu ya nak, ibu gak akan lama. Ibu janji pulang bawa senyum, bukan tangis. Kamu harus kuat di sini. Kamu anak hebat, patuh sama bapak. Dari sekolah ya sayang. Pasti ibu akan selalu ada meski ibu tidak lagi ada di samping kamu. Bu, jangan pergi lama-lama ya. Dito kangen. Dito nggak bisa tidur kalau nggak ada ibu. Ibu juga kangen nak, tapi ibu harus pergi. Ibu pergi bukan karena ibu nggak cinta, justru karena ibu cinta banget sama kamu. Ibu rela kerja di tempat jauh, kerja berat biar kamu bisa makan kenyang, biar sekolah, bisa bahagia. Kamu harus jadi anak hebat ya sayang, rajin belajar, jangan bandel, bantu bapak di rumah ya. Udahlah, jangan lama-lama, nanti mobilnya keburu jalan loh. Ayo buruan Rin, aku juga udah kesiangan nih mau nongkrong. Rina akhirnya pergi dari sana bekerja di negeri orang sebagai TKW untuk mengeluarkan keluarga dari kondisi jurang ekonomi.
Reina, lo ini lagi apa, ha? Kau tak tengok, ha? Mana-mana ini lantai punya keadaan kotor, bersapa-sapa. Kau kerja macam mana, ha, selama ini? Harus berapa kali lagi bilang sama lo. Kerja dengan bersih, kerja dengan rapi. Maaf, tadi pagi sudah sepel. Mungkin masih ada yang kurang bersih. Saya ulang lagi ya, maaf. Saya akan pastikan semuanya bersih, tidak ada debu lagi. Hayya, kamu ini kalau kerja macam ini esok saya suruh agen ganti orang. Jangan anggap rumah saya ini macam rumah kampung kamu di Indonesia saya. Ini rumah populer. Kamu harus tanggung jawab. Jawab harus sebagai domestic helper, bukan main-main. Kerja lagi betul-betul. Kalau tak, clove off sekarang juga. Cuy. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Itulah yang sedang dialami oleh Rina sekarang saat ini. Mungkin dia bisa membawa cukup banyak uang, tapi dia juga harus siap mental karena sering direndahkan. Ya Allah, hari ini aku kena marah lagi. Salah sedikit langsung dibentak. Karena aku pengen pulang aja, peluk Dito, tapi aku nggak boleh lemah. Aku di sini buat dia, buat masa depan anakku. Aku harus kuat, ya Allah, harus kuat. Halo, Mas. Alhamdulillah akhirnya kamu angkat juga. Aku kangen banget. Gimana kabar di rumah? Dito sehat? Sekolahnya gimana? Ya, sehat kok Dito. Dito juga baik, tapi ini aku mau tanya, duit bulan ini udah kamu kirim belum? Aku nunggu buat bayar beberapa hal. Iya Mas, insya Allah nanti aku kirim. Tapi aku pengen ngobrol dulu. Aku capek banget di sini. Dapat marah tiap hari, kerja dari subuh sampai malam. Aku cuma pengen dengar suara kamu dan Dito. Bisa kan Mas? Dito udah tidur, lagian aku juga capek. Kerjaan rumah banyak banget. Kamu jangan leperin. Kamu sendiri yang pilih ke Malaysia. Jadi jalanin aja udah ya. Uang kiriman udah masuk nih dari Rina. Waktunya gas, happy dulu. Sewa LC. Mas Tony, uang dari istri kamu udah cair belum? Katanya bulan ini lebih besar ya? Udah dong, baru tadi pagi masuk. Ringgit itu enak banget Mir. Apalagi kalau dikonversikan ke sini bisa buat beliin kamu baju baru, tas baru, asal kamu itu terus temenin aku tiap malam kayak gini. Ih, Mas ini bisa aja. Istri Mas itu kan kerja mati-matian buat kirimin duit. Tapi Mas pakainya buat hiburan. Nakal ya. Biarin aja, dia di sana kan kerja, aku di sini nikmatin. Hidup harus adil kan? Begitulah keseharian yang dilakukan oleh Tony di sana. Di saat istrinya sibuk banting tulang, dia malah sibuk banting LC ke atas ranjang. Hingga pada beberapa hari kemudian, Ini kan HP bapak. HP bapak ketinggalan ya? Pak, bapak. Nggak ada bapak di rumah. Ya Allah, udah lama banget gak dengar kabar ibu sama sekali. Ibu gimana kabarnya di sana Bu? Ibu sehat aja kan di sana? Dito, ya Allah, sayangnya ibu, kamu sehat nak? Di mana sekolahnya? Ibu kangen banget. Ibu, aku kangen banget. Teman-teman aku semua dijemput ibunya Bu. Aku sendiri. Kapan ibu pulang? Ibu juga kangen sama kamu sayang. Tapi ibu di sini kerja keras supaya kamu bisa sekolah tinggi, bisa makan enak. Kamu sabar ya nak. Nanti kalau ibu pulang, ibu beliin mainan banyak. Tapi bapak sekarang tuh suka keluar rumah Bu. Aku sering ditinggal sendiri di dalam rumah. Kadang malam juga nggak pulang sampai pagi. Loh, keluar kemana? Kok kamu sendiri? Terus kamu makan pakai apa nak? Aku itu nggak tahu. Tapi aku tuh pernah lihat bapak bawa tante-tante cantik ke rumah. Tantenya cantik banget Bu. Seksi dan putih mulus menggoda. Astagfirullah, ya Allah. Aku sudah tak punya siapa-siapa untuk bersandar di negeri orang. Aku sendirian, suamiku mulai berubah, anakku kesepian. Aku mohon ya Rob, beri aku kekuatan, jangan biarkan aku hancur. Lindungi Dito, anakku satu-satunya, jaga dia, jangan biarkan dia merasa sendiri. Mas Tani, ini memang paling asik ya. Kalau ada Mas, semua cewek senior. Kamu tuh tahu nggak sih kenapa aku betah banget sama Mas? Soalnya kamu nggak pelit banget malah.
Cewek mana coba yang nggak mau dapat perhatian kayak gini? Hahaha. Wah, kamu ini bikin aku jadi merasa kayak raja nih, Rere. Aku rela jual apa aja asal kamu itu senang. Kamu yang penting aku siap ngasih semua yang kamu mau deh. Apalagi kamu itu sudah kayak malaikat yang isi hidup aku, yang ya kadang aku itu bosan gitu aja. Tapi Mas jangan berlebihan juga ya. Aku kan cewek butuh perhatian. Aku juga butuh skincare, perawatan, baju baru. Dan kadang traktiran makan enak biar mood aku selalu oke. Kamu ngerti kan Mas? Santai yang duit dari istriku di Malaysia itu ngucur terus. Aku pastikan semua kebutuhan kamu itu terpenuhi. Motor aku juga udah laku, jadi makin banyak duit buat kamu. Jangan khawatir ya. Ya kita lihat aja nanti Mas Tony. Kalau kamu masih serius sama aku, jangan cuma janji doang ya. Aku nggak mau jadi cewek yang cuma dia manfaatkan buat senang-senang doang. Lebay kamu Re. Tapi aku juga setuju. Apa yang dikatakan Re dari awal itu memang benar Mas. Mas Tony sekarang gayanya udah kayak bos besar. Dia tuh jam tangan mahal, parfum luar negeri, duit selalu bergepok-gepok. Istri Mas di luar negeri kerja batu tulang. Tapi Mas di sini malah bagi-bagi nikmat sama kita. Asli. Mas Tony ini para idaman kami tar LC. Ah, kamu ini jangan gitu ah. Nanti aku jadi tambah besar kepala loh. Hidup ini dinikmati bukan disiksa. Biar aja dia kerja di sana. Udah biasa dia tuh kuat, tangguh. Toh dia juga pilih jadi TKW. Bukan aku yang maksa. Aku cuma nerima kiriman. Dan kebetulan aku punya banyak waktu dan selera yang tinggi. Kalau gak dinikmatin sekarang ya mau kapan lagi. Tony menikmati malam itu dengan penuh bahagia. Hingga pada saat dia menemukan sebotol minuman. Apa ini? Darah, ya Allah, kenapa aku bisa muntah darah kayak gini? Darah ngucur terus. Aku gak bisa kalau begini terus. Lama-lama aku itu bisa mati karena kehabisan ini. Minuman ini minuman sederhana, malah bikin aku jadi begini. Tolong, kenapa tubuhku jadi rusak kayak gini ya? Astagfirullahaladzim, aku salah, aku gunain yang seharusnya buat keluarga, buat dosa. Ya Allah, aku takut. Tony terus berusaha untuk mencari pertolongan hingga pada akhirnya pandangannya mulai kabur dan dia pun meninggal karena kehabisan darah. Innalillahi Pak Tony ya. Gak nyangka dulu dia begitu sombong. Sekarang tubuhnya kayak mayat 3 hari. Dia sendiri yang cari masalah. Istrinya kerja keras di negeri orang, dia malah main sama perempuan sana sini, habisin uang buat hal haram. Udah ada banyak yang bilang dia bakal kena batunya. Ya Allah, jadi ini adalah takdir yang Engkau tetapkan. Aku terima dengan lapang dada. Aku ikhlas meski hatiku hancur. Kuatkan aku demi Dito, apapun kesalahan ayahnya, dan berikanlah kami petunjuk di jalannya. Ketika manusia melupakan tanggung jawabnya dan menggantinya dengan kesenangan sesaat, maka Tuhan tak tinggal diam. Tapi doa orang yang tersakiti selalu menemukan jalan menuju keadilan.